Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Nur Aziz Andika, masih di mata kuliah statika. Kali ini kita akan lanjut kepada bagian analisis gaya kedua. Ya, jadi kemarin kita sudah mengenal tipe-tipe gaya-gaya kolinier, yaitu yang satu garis, sementara koplanar ada gaya yang berinteraksi berada di bagian atau plane yang sama. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke contoh gaya-gaya kolinier, di mana gaya-gaya ini bekerja di sepanjang garis kerja yang sama. Contoh satu, kita menggunakan metode analitis, kita menggunakan satu F1 4 Newton, gitu ya. Yang kedua, F2 8 Newton. Yang ketiga, F3 sama dengan 5 Newton. Maka resultantenya adalah langsung dijumlahkan. Sorry, ini gambarnya sebenarnya tidak meant to be untuk secara grafisnya ya. Nanti yang grafisnya yang sebelah kanan. Jadi jumlahnya kalau digambarkan adalah sekitar 7 Newton. Ini dikatakan resultan dan ada F4 yang menyeimbangkan dari resultan tersebut yang besarnya sama sebesar 7 Newton dan dia dikatakan sebagai gaya penyeimbang. Nah, gaya penyeimbang dan gaya resultan tadi mencapai kondisi setimbang sehingga sigma F sama dengan 0. Ini adalah prinsip statika yang nanti ke depannya kita akan lihat prinsip kesetimbangan dari sebuah benda. Selanjutnya, kita akan melihat metode grafis. Di metode grafis ini berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, kita tentukan skala gaya 1 cm mewakili 4 Newton. Katakan, evaluasi dari arah gaya, misalnya di root F1, F2, lalu F3. Ukur panjang resultan yang diperoleh dengan penggaris, kalikan dengan skala. Sebagai contoh, di sini yang tadi F1 4 Newton, kita katakanlah gambarkannya sebesar 1 cm. Gitu ya. Lalu F2 2 Newton. F2 8 Newton kita gambarkan 2 cm dan F3 dia digambarkan 1,25 cm. Ingat, dalam penggambaran gaya dengan metode grafis itu adalah pangkal gaya ke ujungnya digambarkan, lalu dari ujung gaya pertama ketemu dengan pangkal gaya kedua dan seterusnya. Lalu resultante adalah ditarik dari ujung dari pangkal gaya pertama ke ujung gaya yang terakhir. Maka di sinilah kita dapatkan nilai resultante yang warna merah, ukur dan kalikan dengan skala gaya tersebut. Kita peroleh nilai resultantenya. Dari sini juga kita bisa dapatkan gaya penyimbangnya sebesar 7 Newton yang arahnya berlawanan dengan arah resultante gaya tersebut. Selanjutnya kita masuk kepada gaya pada bidang atau ruang. Jenis gaya yang pertama adalah gaya koplanar konkuren, yaitu garis kerja semua gaya melintasi satu titik dan semua gaya berada di bidang yang sama. Contohnya adalah seorang anak yang memanjat tali tambang. Jadi kalau dengan beratnya anak sendiri itu akan ada gaya ke bawah dan tali-tali yang berada di atasnya T1 dan T2 akan tertarik. Dari situlah kita katakan dia berada dalam satu bidang dan bertemu di satu titik. Gaya koplanar konkuren. Gaya yang berikutnya adalah gaya koplanar dan non-konkuren, yaitu semua gaya tidak bertemu pada sebuah titik tetapi berada di bidang yang sama. Contohnya adalah seorang anak yang sedang memanjat tangga ini. Tangga itu sendiri memiliki berat, anak itu sendiri juga memiliki berat, lalu katakanlah lantainya kasar dan dindingnya licin, maka di banda yang kasar ada gaya normal. Gaya-gaya ini dikatakan tidak konkuren atau non-konkuren, tetapi berada pada satu bidang yang sama. Gaya yang berikutnya adalah gaya koplanar paralel, artinya gaya-gaya yang paralel, sejajar, satu dan lainnya, dan berada di sebuah bidang yang sama. Contohnya adalah seseorang yang sedang menyeberangi jembatan, bisa dilihat jembatan itu sendiri memiliki berat WAC, dan orang tersebut dengan bebannya memiliki berat WB. Gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini gaya-gayanya vertikal ke bawah menuju pusat bumi, di situ gaya-gayanya paralel. Gaya yang berikutnya gaya non-koplanar, tetapi dia konkuren, yaitu gaya-gayanya itu tidak berada satu bidang yang sama, tetapi dia berada di bidang yang berbeda dan dia bertemu di satu titik. Contohnya adalah bisa kita lihat sebuah cakram dengan berat W. Kalau kalian bandingin cakram
Bayangin saja dia bentuknya lingkaran gitu ya. Lalu di sekitarnya di 4 titik taruhlah di sini, di sini, di sini, dan di sini itu ada tali yang menuju ke satu pusat di atasnya. Oke, nah tali-tali ini bertemu di satu titik, inilah yang bersifat sebagai konkuren, tetapi dia berada di plane yang berbeda. Ya, gaya yang selanjutnya adalah gaya non-koplanar non-konkuren. Jadi dia tidak bertemu di satu titik, juga tidak berada di bidang yang sama. Jadi contohnya adalah sebuah bus sekolah, di mana bus sekolah tersebut terdapat sejumlah berat dari manusia, W-man di sini contohnya. Lalu ada W dari bus itu sendiri kan mempunyai berat, dan di tiap roda-rodanya terdapat gaya kontak dengan jalan, atau ada gaya normal. Sementara itu, akibat dari genomol tersebut tentunya ada friksi, sehingga dengan friksi tersebutlah roda bisa bergulir gitu. Jadi di sini adalah contoh gaya-gaya non-koplanar dan non-konkuren. Gaya yang berikutnya adalah gaya non-koplanar paralel, yaitu semua gaya bekerja paralel satu dan yang lainnya, tetapi tidak berada di bidang yang sama. Contohnya ada sebuah buku yang kita letakkan di atas meja, di mana meja tadi memiliki 4 kaki. Oke, dari kaki-kaki meja tadi tentunya ada reaksi dari buku tersebut, baik dari ke atas. Nah, dengan demikian, gaya-gaya yang muncul di kaki-kaki meja tadi adalah gaya-gaya yang paralel, termasuk juga bukunya, tetapi berada di bidang atau plane yang berbeda. Ya, selanjutnya mari kita lihat contoh soal pada koplanar konkuren. Di sini kita perhatikan ada yang namanya gaya itu selalu ada komponen X dan komponen Y dan resultante R ya. Sorry, bukan selalu tetapi biasanya diuraikan dalam dua komponen tersebut. Katakanlah yang pertama dengan metode analitis, ada sebuah bidang, di situ ada titik O di bidangnya, ada gaya P1 10 Newton dan ada gaya P2 20 Newton yang vertikal dari atas. Jika kita perpanjang sesuai dengan garis kerja gayanya, maka di sinilah P1, di sini adalah P2. Kita katakan ingin menghitung misalnya resultante gayanya. Resultantenya adalah akar dari P1 kuadrat ditambahkan dengan P2 kuadrat, dengan theta merupakan arah dari resultan tersebut menjadi arcus tangen P2 dibanding P1. Dan jangan lupa kita selalu di mata kuliah statika mencari gaya penyeimbangnya atau reaksi daripada gaya tersebut. Di sini arahnya berlawanan dan besarnya F yang berwarna hijau. Selanjutnya, mari kita lihat dengan menggunakan metode kedua dengan grafis. Sama seperti sebelumnya, kita menentukan skala, evaluasi, katakanlah gaya dibuat dengan searah jarum jam. Dengan membuat poligon tertutup dari tadi, seperti saya ulangi mungkin, dari situ kita mulai dari P1, setelah itu baru P2. Ukur panjang resultante yang diperoleh dengan penggaris, kalikan dengan skala, kita dapatkan R, dapatkan theta, dan ini adalah gaya penyeimbangnya. R bisa diperoleh dengan diukur dan dikalikan dengan skala gaya yang sudah kita tetapkan di awal tadi. Jadi, kalau misalkan kita mengetahui ada sebuah gaya, resultan, dan arah tetanya. Nah, bagaimana kita bisa menentukan selanjutnya yang kita lakukan adalah melakukan penguraian. Uraikan gaya-gaya tersebut, misalkan kita di sini mau menguraikan ke sebuah sumbu X dan sumbu Y. Kebetulan sumbunya horizontal dan vertikal. Disitulah kita gambarkan yang horizontal katakanlah Fx dan Y adalah Fy. Di sini Fx dan Fy perlu teman-teman perhatikan ini adalah tegak lurus dari sini ke sini gitu. Dari sini ke sini juga dia harus tegak lurus. Maka untuk masing-masing bernilainya untuk Fx adalah R cos theta dan Fy R sin theta. Jadi di sini teman-teman bisa akan melihat besar dan arah resultante gaya dengan metode analitis yang tadi taruhlah kita mempunyai 3 buah gaya F1, F2, dan F3. Bagaimana secara analitis kita melakukannya? Pertama kita lakukan penjabaran seperti berikut ini. Kita dapat F1X, F1Y, F2X, F2Y, F3X, dan F3Y. Langkah selanjutnya kita jumlahkan secara aljabar karena kita sudah menguraikannya tadi sigma fx sigma fy, maka resultan merupakan akar dari kuadrat sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Kita peroleh gambarkan sigma fx sigma fy, kita dapatkan theta adalah arcus tangen dari sigma fy dibagi sigma fx. Selanjutnya, kita akan melihat contoh soal besar dan arah resultante gaya-gaya koplanar dan konkuren dengan menggunakan metode grafis. Tadi kita sudah mempunyai F1, F2, F3 dengan masing-masing arah dan sudutnya. Dari situ tentukan skala garis gaya.
Skala gaya maksud saya 1 cm mewakili 1 Newton, katakanlah seperti itu. Evaluasi arah gaya, searah atau berlawanan arah jarum jam, buat poligon tertutupnya, dan ukur panjang R yang diperoleh dengan penggaris dengan menggunakan skala. Kita peroleh R berapa senti, diperoleh berapa Newton, ukur besar arah resultante R. Katakanlah yang pertama kita melihat dari arah jarum jam, yang berlawanan jarum jamnya maksud saya dimulai dari F1. F1 dalam arah jarum jamnya berlawanan, maka berikut adalah F2, lalu kita F3. Maka resultan adalah dari pangkal gaya yang pertama ke ujung gaya terakhir. Kita peroleh warna hitam. Bagaimana jika kita ukur selanjutnya theta, diperoleh arahnya. Kalau kita dengan searah jarum jam dimulai dari F1, maka kita mulai dari F1. Gaya kedua yang kita tinjau adalah F3. Dan gaya yang terakhir adalah dengan F2. Maka ini adalah resultannya. Jika diperhatikan, bentuk poligon gayanya tidak sama, tetapi menghasilkan resultante dan tentunya dengan arah yang sama. Dengan demikian, perlu diperhatikan baik-baik kelurusan gayanya, meletakkan gaya-gaya tersebut secara grafis, dan menggambarkan garis-garis yang sesuai dengan kondisi asli gaya di soal yang bersangkutan. Di sini, selanjutnya kita peroleh nilai R dan nilai theta. Berikut adalah referensinya. Demikian kali ini kita sudah bisa menghitung besarnya resultante gaya dengan cara grafis maupun analitis pada resultante gaya-gaya yang konkuren koplanar. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.